Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan tugas video tutorial matematika sesi kedua mengenai bangun ruang. Dari saya, Fariha Ulinuha, dengan NIM 858415149, kelas BI PGSD 2A, Universitas Terbuka Pokjar Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini kita memasuki materi mengenai bangun ruang. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai 7 bangun ruang. Yang pertama kubus, yang kedua balok, yang ketiga prisma, yang keempat limas, yang kelima tabung, yang keenam kerucut, dan yang terakhir bola. Kali ini kita masuk yang pertama, yaitu kubus. Bisa dilihat ya di gambar ini, kubus memiliki pengertian yaitu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain yaitu bidang 6 beraturan. Kali ini kita akan memasuki penjelasan lebih mendalam mengenai kubus. Berikut merupakan gambar kubus dengan kubus ABCD EFGH. Kita lihat rusuknya. Rusuk yaitu pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Kita lihat berdasarkan gambar tersebut. Oke, di alas kita lihat ada rusuk 1, ada rusuk 2, rusuk 3, rusuk 4. Rusuk 5, rusuk 6 di gambar garis FG, rusuk 7 GH, rusuk 8 HE, rusuk 9 BF, rusuk 10 CG, rusuk 11 DH, rusuk 12 AE. Jadi totalnya ada 12 rusuk. Selanjutnya kita masuk ke titik sudut. Titik sudut merupakan titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Jadi kita bisa lihat kalau titik sudut itu berarti ujungnya nih. Kita lihat. Mari kita hitung sama-sama. Yang pertama di titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H. Totalnya ada berapa, Nak? Pintar. Totalnya ada 8. Lanjut, kita masuk ke sisi atau bidang. Sisi atau bidang merupakan bidang yang membatasi bangun ruang dan sekitarnya. Kita lihat berapa ya jumlahnya. Kita lihat untuk kubus sisi bidang yang pertama ada di ABFE. Yang kedua ada di DCGH. Yang ketiga ada di bagian bawah di alasnya yaitu ABCD dan di EFGH. Lalu ada di BCGF dan ADHE. Totalnya ada berapa? Pintar, totalnya ada 6. Lalu kita masuk ke diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang di dalam kubus. Jadi ada titik BH, ada titik GA, ada titik EC atau CE, dan ada titik FD. Jadi totalnya ada berapa? Ya, totalnya ada 4. Lalu kita masuk ke diagonal bidang. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi kubus. Kita lihat contohnya. Jadi, diagonal bidang ini yang pertama ada garis AE. Yang pertama.
Selanjutnya apa ya? Ya, pintar. Selanjutnya BE. Kalau kita lihat diagonal bidang yang lain, ada CH, ada DG, ada EG, ada FH, ada AC, ada BD, ada BG, ada CF, ada AH, dan yang terakhir ada DE. Berapa totalnya, Nak? Totalnya ada 12. Selanjutnya kita yang terakhir yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal bidang suatu kubus. Contohnya kita bisa lihat. Ya, ini bidang diagonalnya ya. Dan bidang diagonal untuk kubus ada 6. Berikut, jadi kita bisa lihat ya. Jadi dalam suatu kubus itu rusuknya terdapat 12. Tadi sudah kita hitung sama-sama semua. Titik sudutnya ada 8, sisi atau bidangnya ada 6, diagonal ruangnya ada 4, diagonal bidangnya ada 12, dan di bidang diagonalnya ada 6. Selanjutnya kita masuk ke balok. Balok yaitu suatu bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Balok berbeda dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi. Sementara pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar. Jadi bentuknya persegi panjang. Kita masuk ke penjelasan lebih dalam mengenai balok. Jadi balok, yuk. Tadi sudah kita bahas di rusuk balok. Kira-kira bisa tidak kalian menghitung berapa jumlah rusuk pada balok? Kita hitung sama-sama ya. Seperti penjelasan sebelumnya, yaitu rusuk merupakan pertemuan dua buah sisi yang berupa ruas garis. Yuk sama-sama kita hitung. Yang bawah ada rusuk 1 di garis AB, rusuk 2 di garis PC, rusuk 3 di garis CD, rusuk 4 di garis DA. Rusuk 5 di garis EF, rusuk 6 di garis FG, rusuk 7 di garis GH, rusuk 8 di garis HE. Rusuk 9 di garis FB, rusuk 10 di garis GC, rusuk 11 di garis HD, rusuk 12 di garis EA. Berarti berapa jumlahnya? Iya, jumlahnya ada 12. Lanjut, kita masuk ke titik sudut. Sama seperti titik sudut pada kubus. Jadi titik sudut itu merupakan titik tempat pertemuan 3 buah rusuk atau lebih. Jadi kita bisa lihat pada bangun balok ini berapa jumlah titik sudut pada balok. Ya, ada di titik A, di titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Berarti jumlahnya ada 8. Selanjutnya kita masuk ke sisi atau bidangnya dengan gambar yang lebih besar ya, supaya bisa terlihat lebih jelas. Kita lihat sisi atau bidang yang pertama yaitu ada di ABFE, lalu di DCGH, lalu di ABCD dan EFGH, dan di BCGF dan di ADHE. Jadi jumlahnya ada 6. Selanjutnya kita masuk ke diagonal ruang. Diagonal ruang ialah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam satu ruang. Sama seperti kubus, jadi kita bisa lihat ada di garis BH atau HB, ada di garis AG atau GA, ada di garis EC, dan di garis FD. Jadi totalnya ada diagonal ruangnya ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4. Diagonal bidang merupakan ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang atau sisi.
Jadi seperti sebelumnya kita hitung sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jumlahnya ada 12. Lalu untuk bidang diagonal adalah bidang yang dibatasi oleh 2 rusuk dan 2 diagonal bidang. Jadi ini salah satu contoh untuk bidang diagonal, dan untuk balok bidang diagonalnya ada 6. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada balok rusuknya ada 12, titik sudutnya ada 8, sisi atau bidangnya ada 6, diagonal ruangnya ada 4, diagonal bidangnya ada 12, dan bidang diagonalnya ada 6. Selanjutnya kita masuk di prisma. Prisma merupakan bangun ruang 3 dimensi yang sepasang sisinya sejajar, di mana sisi-sisi ini terbentuk dari garis-garis yang sejajar. Jadi untuk di video ini akan kita bahas prisma segitiga, prisma segi 4, dan prisma segi N atau segi yang jumlahnya lebih dari 4 di atasnya lagi. Kita masuk pertama ke prisma segitiga. Berikut merupakan gambar prisma segitiga ya. Kita masuk ke sisinya dulu. Jadi sisinya ada 5. Yuk sama-sama kita hitung bagaimana bisa dapat 5. Jadi sisi yang pertama yaitu sisi ABC. Lalu ada DABE 2. FDAC 3, DEF 4, dan FCBE 5. Jadi jumlahnya ada 5. Oke, selanjutnya kita masuk ke selanjutnya ada rusuk. Jadi rusuknya ada 9. Kita hitung sama-sama. Rusuknya ada di garis AB1, BC2, CA3, FC4, FD5, DE6, FE7, DA8, EB9. Jadi jumlahnya ada 9. Selanjutnya kita masuk ke titik atau sudutnya. Titik sudutnya sama, jadi kita bisa lihat ada di titik A, titik B, titik C, titik D, E, F. Totalnya ada 6. Lalu untuk diagonal ruang untuk prisma segitiga ada 0, jadi tidak ada. Untuk diagonal bidangnya ada 6, yaitu pada AE, BD, 2, AF, CD, CE, BF. Jadi totalnya ada 6. Untuk bidang diagonalnya adalah 0. Untuk prisma segi 4 bentuknya mirip ya dengan balok. Jadi rusuknya ada 12, titik sudutnya ada 8, sisi bidangnya ada 6, diagonal ruangnya ada 4, diagonal bidangnya ada 12, dan bidang diagonalnya ada 6. Nah, kita bahas tentang prisma segi N. Jadi segi N itu jumlahnya bisa banyak. Kali ini kita akan bahas untuk prisma segi 6 dan prisma segi 5. Untuk rusuk bisa didapat bahwa rusuk adalah 3N. Contoh pada prisma segi 5, rusuknya adalah 3N, berarti 3 dikali 5. Berarti jumlah rusuk untuk prisma segi 5 adalah 15. Lalu untuk prisma segi 6 ada 18. Jadi tinggal 3 dikalikan seginya berapa. Untuk titik sudutnya tinggal 2 dikali N. Jadi untuk prisma segi 5, titik sudutnya ada berapa? 10.
Lalu untuk prisma segi 6, titik sudutnya 12. Untuk sisi atau bidangnya tinggal ditambahkan 2. Jadi N ditambah 2. Untuk diagonal ruangnya N dalam kurung atau dikali N dikurang 3. Jadi contoh pada segi 5, jadi diagonal ruangnya adalah 5 dikali 5 dikurang 3. Berarti 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti kira-kira untuk prisma segi 6 berapa ya diagonal ruangnya? Lalu untuk diagonal bidangnya, rumusnya yaitu untuk N dikali N dikurang 1. Contoh pada prisma segi 5 yaitu 5 dikali 5 dikurang 1, jadi 5 dikali 4 sama dengan diagonal bidangnya ada 20. Lalu untuk bidang diagonalnya, yaitu menggunakan rumus setengah N atau dikali N kurang 3 untuk jika N adalah angka ganjil dan untuk angka genap setengah N kali N kurang 1. Kita masuk ke limas. Jadi limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari beberapa segitiga yang saling tegak lurus, di mana segitiga ini berhimpitan dengan alas dan saling bertemu untuk membentuk satu titik puncak di bagian atas. Jadi akan kita bahas 5 segitiga, 5 segi 4, dan 5 segi N. Kita masuk ke 5 segitiganya dulu ya. Jadi di 5 segitiga, rusuknya ada 6. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, berarti rusuknya benar ada 6. Selanjutnya titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4. Di titik A, B, C, dan T. Betul, ada 4. Untuk sisi atau bidangnya ada 4, yaitu sisi alas, yaitu ABC, dan sisi tegaknya ada 3, yaitu TAB, TBC, dan TAC. Nah, untuk diagonal ruangnya, diagonal bidang, dan bidang diagonalnya adalah 0, berarti tidak ada. Kita masuk ke 5 segi 4, berikut gambarnya. Untuk 5 segi 4, rusuknya ada 8, yaitu rusuk dari alasnya ada 4, yaitu dari AB, BC, CD, dan DA. Lalu rusuk tegaknya ada 4, TA, TB, TC, dan TD. Untuk titik sudutnya yaitu 5, yaitu dari alasnya 4 dan puncaknya 1. Untuk sisi atau bidangnya ada 5, sisi alasnya 1, yaitu ABCD, dan sisi tegaknya ada 4, dari TAB, TBC, TDC, dan TAD. Untuk diagonal ruangnya ada 0, sementara untuk diagonal bidangnya yaitu 2, dari ACBD, dan bidang diagonalnya ada 2, yaitu TAC dan TBD. Kita masuk untuk ke 5 segi N, ada rumusnya juga, jadi rusuknya adalah 2 kali N. Jadi untuk limas, rusuk alasnya itu N dan rusuk tegaknya N, jadi ada 2N. Bagaimana membuktikannya? Kita hitung sama-sama. Contoh pada 5 segi 5, kita hitung rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini rusuk alasnya ada 5, dan rusuk tegaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi rusuknya totalnya adalah 10. Lalu untuk titik sudutnya, yaitu titik sudut alas dan titik sudut puncak. Jadi kita hitung. Titik sudut alasnya ada 5, dan titik sudutnya puncaknya ada 1. Berarti titik sudut totalnya untuk 5 segi 5 adalah 6. Lalu untuk sisi atau bidangnya, yaitu N ditambah 1, sisi alasnya 1 dan sisi tegaknya N. Contoh kita hitung, sisi bidangnya, sisi alasnya adalah 1, 1 dari A, B, C, D, E. Lalu sisi tegaknya ada dari TEA, TAB, TBC, TCD, dan TDE. Totalnya untuk sisi tegaknya ada 5 dan sisi alasnya ada 1, jadi
6. Untuk diagonal ruangnya adalah 0, lalu untuk diagonal bidangnya menggunakan rumus setengah n dikali n dikurang 3. Jadi contoh pada 5 segi 5, setengah kali 5 dikali 5 dikurang 3, yaitu setengah kali 5 kali 2. Berarti total diagonal bidangnya adalah 5. Untuk bidang diagonalnya juga dengan rumus yang sama. Kita masuk ke tabung. Tabung adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang bentuknya adalah lingkaran yang memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Kita lihat, jadi tabung merupakan alasnya ada bentuknya lingkaran dan ada alas dan tutup, lalu dikelilingi oleh persegi panjang. Rusuknya ada 0, titik sudutnya juga tidak ada, sementara di sisi atau bidangnya ada 3, yaitu 1 persegi panjang yang mengelilingi dan 2 lingkaran. Diagonal ruangnya 0, diagonal bidangnya juga 0, dan bidang diagonalnya juga 0. Jadi tidak ada. Untuk kerucut, kita masuk. Jadi kerucut itu memiliki rusuk 0, titik sudutnya ada 1, yaitu titik puncaknya. Sisi bidangnya ada 2, yaitu 1 segitiga yang mengelilingi lingkaran dan 1 lingkaran sebagai alas. Diagonal ruangnya 0, diagonal bidangnya juga 0, dan bidang diagonalnya juga 0. Lalu untuk bola, yaitu merupakan bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang. Dan atau juga bisa didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang yang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengahnya. Kita lihat ya. Ini gambar bola. Rusuknya ada 0 karena tidak ada titik dan tidak ada rusuknya ya. Lalu titik sudutnya juga tidak ada tapi memiliki satu titik pusat. Sisi atau bidangnya ada 1, diagonal ruangnya ada 0, diagonal bidangnya ada 0, dan bidang diagonalnya juga ada 0. Kesimpulan yang bisa didapat adalah ini. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih atas perhatian. Anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.